Halo teman-teman YouTube, kembali lagi bersama saya di Bali Data Channel. Jadi pada kesempatan kali ini saya nggak mau berbagi seperti biasanya cara memperbaiki atau tutorial tentang perbaikan elektronik, cuman lebih ke hal sesuai dengan judul yang saya buat. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mau berbagi pengalaman pribadi saya. Hal-hal apa saja sih yang membuat saya jengkel sepanjang saya menjadi tukang servis elektronik ya. Dan yang saya ceritakan ini mungkin yang lebih sering terjadi ya, sering muncul ya. Kalau hal-hal yang membuat jengkel mungkin banyak, cuman yang sering-sering terjadi secara umum lah. Yang mungkin saja teman-teman user lain juga merasakan hal yang sama yang seperti yang saya rasakan. Oke teman-teman, jadi dalam saya menceritakan hal yang menjengkelkan kita menjadi seorang tukang servis elektronik atau menjadi teknisi elektro, saya buat dalam dua kategori ya. Jadi kategori pertama itu di ruang bengkel ya. Ruang bengkel maksudnya di keadaan di suasana di bengkel, dan kedua itu di luar bengkel. Maksudnya kalau teman-teman teknisi sih sering bilang gini, oh, aku nggak kerja di bengkel hari ini, tapi saya masuk lapangan. Kayak ada proyek aja. Sebenarnya bukan proyek, tapi lebih ke kami kerjakan barang itu di rumah pemiliknya langsung. Jadi mungkin barangnya nggak bisa diangkat, mungkin berat, dan mungkin butuh mobil kalau diangkut gitu ya. Jadi nggak bisa sesimpel yang kita harapkan untuk mengangkutnya gitu. Jadi hal yang pertama, kalau di ruang bengkel ya, maksudnya di bengkel kita sendiri sering terjadi gitu ya. Jadi sebelum itu dulu saya mau ceritakan kalau saya ini sebenarnya saya mulai buka sendiri tukang servis elektronik dari tahun 2014 sampai sekarang ya. Jadi di sepanjang itu juga saya sambil kuliah, dan pasti banyak dong pengalaman pribadi saya ya jadi tukang servis elektronik ya. Mungkin teman-teman bisa bayang-bayangin lah apa sih yang menjengkelkan gitu ya. Oke, hal yang pertama yang membuat saya jengkel kalau di bengkel saya sendiri. Jadi ceritanya gini, ada customer gitu ya. Jadi dia mau ngantar barang, terus bilangnya gini, bang, minta bantu lo bang, minta bantu apa bang, gitu ya kan. Ini ada TV saya ini kemarin malam saya nonton, terus tiba-tiba saja gambarnya gelap gitu ya. Terus bang, jadi saya yakin ini TV bukan rusak katanya. Cuman mungkin hanya copot kabelnya aja. Kan itu kan membuat kita jengkel, hanya copot kabel gitu. Copot kabel gitu kan. Nggak mungkin ya, apa ya, apa itu namanya, em, nggak mungkin dong ya kita berpikir secara logika saja ya. Kabelnya bisa copot sendiri gitu ya. Atau industri yang membuat televisi ini itu dibuatnya televisi ini dengan mudahnya copot kabelnya. Kan itu nggak masuk akal gitu kan. Jadi makanya saya mengatakan bahwa ini sebenarnya termasuk hal-hal yang sangat menjengkelkan saya. Jadi kita bisa berpikir aja, kalau saya nanti ambil upah yang besar, orang ini kan udah buat pernyataan dari awal bahwa TV-nya nggak rusak. Cuman hanya copot kabelnya doang, kan itu susah banget. Jadi menghadapi customer seperti ini sih, kalau pengalaman pribadi saya lebih menahan emosi, lebih mengendalikan emosional saya aja sih. Saya nggak tolak juga, cuman lebih menjelaskan bahwa itu kejadian bukan yang copot kabel, dan memang rata-rata bukan copot kabel, tapi memang pasti ada salah satu komponen yang rusak di dalamnya gitu. Saya yakin teman-teman juga teknisi yang lain pernah mengalami hal yang sama lah. Hal yang kedua nih, yang membuat saya jengkel ya, kalau di bengkel saya, kita nih udah kerjakan barang, udah kerjakan tentang bla 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 gitu kan. Kita telepon, bang, udah selesai nih barangnya gitu kan. Datanglah ke bengkel, kita jemput. Dia bilang begini, kok mahal banget ini perbaikan TV ini gitu kan contohnya. Atau HP ini gitu contohnya. Ini kan hanya ganti gini aja, kecil pun malah gitu kan. Mungkin hanya segini harganya gitu kan. Aduh, itu bagi saya itu sangat-sangat menjengkelkan banget. Saya mau bilang gini ya, kami tukang servis ini bukan yang jual komponen, yang jual komponen itu toko. Kami ini hanya mengerjakan barang Anda dan kami menjual jasa kami gitu. Mungkin teman-teman ngerti ya maksud saya. Jadi kayak kita nggak dihargain banget kita sebagai tukang servis ya. Kayak
aduh, kayak sebelah mata kita apa sih gitu kan. Mereka nggak tahu mengerjakan barang elektronik itu bukan membutuhkan tenaga, bukan ngangkut-ngangkut barang. Saya kan kurus ya, jadi bukan itu yang dibutuhin. Tapi tingkatan berpikir kita itu, cara penyelesaian kita itu dalam hal menyelesaikan barang itu gitu. Jadi banyak customer nggak bisa memahami keadaan itu, dan itu sangat membuat kita sangat jengkel banget. Apalagi kalau memang pemilik barangnya itu udah sangat membuat kita jengkel, dan terus juga dia sangat pelit orangnya gitu kan, nggak ramah sama kita gitu kan. Jadi aduh gimana gitu ya. Hal yang ketiga yang membuat saya jengkel, dan mungkin teman-teman juga merasakannya, ada sebuah barang kita kerjakan, contohnya lah kita kerjakan sebuah laptop ya, ada keadaannya rusak, mati total, atau mungkin masih muncul tapi nggak bisa gitu ya. Jadi kita kerjakannya 6 hari gitu, 6 hari kerja, 6 hari ya, full ya, 1 minggu ya. Jadi akhir-akhirnya upah kita nanti hanya 100.000 nih ceritanya kan. Kan kayak jengkel banget kan, kayak gimana ya, kayak nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Nggak mungkin juga kita ambil upah itu selama 6 hari 100.000 per hari, kan nggak masuk akal. Jadi itulah kayak salah satu kerugian kita menjadi teknisi elektro ini, yaitu kita mengerjakan barang satu, terus kita kerjakan 6 hari, dan akhirnya upah kita hanya dinilai dengan 1 hari aja gitu. Jadi kayak ya mungkin teman-teman punya tips sendiri ya untuk mengakalin hal lain seperti ini yang membuat ya mungkin rugi juga sih sebenarnya. Oke, jadi kita masuk di kategori kedua, di luar bengkel ya. Jadi hal yang pertama yang membuat saya jengkel kalau saya masuk lapangan adalah ketika, bukan ketika, tapi ada ceritanya gini. Sering sih terjadi, saya masuk lapangan, saya kerjakan barang ini di tempat orang ini langsung ya. Kebetulan om kita ini atau bos kita ini, dia punya kos-kosan. Jadi kos-kosan ini bukan kos-kosan keluarga, tapi kos-kosan perempuan semua. Ada mahasiswa, ada anak-anak sekolah, anak SMA gitu ya, yang lebih ke remaja dewasa lah ya. Terus barangnya ini ada di lantai 2. Aduh, kebetulan juga kos-kosannya ada di lantai 2 dan mungkin sekitar 20 orang penghuninya. Bayangkan ya, kita kerjakan barang, satu orang kita laki-laki, di tengah-tengah perempuan 20 orang, kayak kita mati kutu gitu ya. Dan yang sangat-sangat menyingkirkan lagi, ya tau lah ya, dia kan nama juga kos di situ kan. Ya gimana lah pakaiannya gitu kan, kayak aduh. Mungkin teman-teman pernah lihat komentar begini, dilihat dosa, nggak dilihat juga kan barang bagus. Jadi kayak serba gimana gitu ya. Jadi aduh, kayak lebih menguji iman sih, bagaimana emosional kita itu lebih kita kontrol lah ya. Apalagi kalau kita dicanda-candain sama kawan-kawan kita itu, cewek-cewek ini kan, dan mungkin juga membuli kita gitu kan. Namun juga kita hanya satu-satunya kan laki-laki di tempat itu, dan akhirnya membuat kita kayak begitu kan. Dan bisa juga pikiran kita itu transfer kemana-mana gitu ya. Mungkin teman-teman bisa ngerti lah maksud saya gitu ya. Dan buat saya itu bukan membuat saya senang, tapi itu sangat-sangat menjengkelkan, itu mengganggu fokus banget saya. Satu lagi yang membuat saya jengkel kalau masuk lapangan. Contohnya nih, saya pernah ketemu nih. Ini agak aneh juga sih sebenarnya. Contohnya kita kerjanya di rumah janda ya. Janda muda gitu kan, janda muda, dan mungkin anak-anaknya masih kecil. Dan di rumah itu nggak ada laki-laki gitu. Mungkin hanya perempuan doang yang ada di situ, dan anak-anak kecil. Hanya satu-satu orang dewasa, mungkin kakak kita ini atau tante-tante kita inilah ya. Jadi kayak aduh, bisa aja pikiran-pikiran kita bertransformer ke mana-mana gitu ya. Dan itu betul-betul menguji bagaimana kita bisa menahan diri gitu ya. Bagaimana kita bisa fokus memperbaiki barangnya ya. Maksudnya barang elektroniknya gitu kan. Jadi aduh, bahasa itu sangat menjengkelkan banget. Dan saya berharap banget sih kalau saya masuk lapangan, saya nggak ketemu kejadian-kejadian ini lagi. Karena bagi saya itu nggak tahu lah bagi teman-teman yang lainnya, tapi buat saya itu sangat jengkel banget. Oke teman-teman, jadi sebenarnya masih banyak sih sebenarnya
hal-hal yang menjengkelkan saya kalau masuk di ruang lingkup tukang servis elektronik ini. Tapi saya nggak ceritakan banyak, karena kalau saya ceritakan banyak pasti teman-teman bisa bosan juga kalau nonton video saya ini. Tapi yang saya ceritakan tadi itu yang lebih sering terjadi sepanjang saya 6 tahun jadi tukang servis elektronik lah ya. Bagi teman-teman juga silakan di kolom komentar lah ya. Silakan ceritakan apa yang menjadi hal-hal yang menjengkelkan teman-teman menjadi tukang servis elektronik lah ya. Bisa Anda tulis di kolom komentar lah ya. Oke teman-teman, jadi saya terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendukung terus channel ini, terus juga sering nonton video-video saya. Saya berterima kasih banyak dan saya berharap terus teman-teman dukung terus channel ini. Dan kalau ada teman-teman yang mau request apa yang mau buat saya tutorial ke depan, silahkan buat di kolom komentar ya. Oke teman-teman, saya mau keluar dari kamera, kayaknya nggak betul juga bahasanya. Mungkin kita selesaikan saja dulu lah ya, sesuai dengan judul ini. Lain kali kita ketemu lagi di vlog selanjutnya. Salam dari Kota Gunung Stoli, Pulau Nias, Yahoo.